Halo, sampai jumpa kembali. Ya, selamat bertemu di channel Dr. Sonang Sitohang, seri manajemen produktivitas dan kualitas kehidupan kerja, dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yaitu pola sistem prosedur dan pengaruhnya terhadap beban kerja karyawan. Nah, sering kita mendengarkan keluhan bahwa sistematisnya suatu sistem prosedur akan berpengaruh terhadap beban kerja karyawan. Nah, kalau tidak sesuai dengan beban karyawan, dapat kita tebak apa yang akan terjadi. Nah, namun sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Mari kita mulai. Latar belakang. Fenomena yang timbul dewasa ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pola tata kerja, prosedur, dan sistem kerja yang kurang searah dengan upaya meringankan beban kerja para karyawan di beberapa organisasi. Tentunya ini sering kita temukan di perusahaan industri, ya, baik itu industri jasa maupun industri yang menghasilkan produk. Pada era globalisasi saat ini, pola tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang tepat memegang peranan penting dalam setiap instansi, baik pemerintah dan juga badan-badan swasta, untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia adalah individu atau kelompok orang-orang yang memberikan tenaga, keahlian, kreativitas, inovasi, serta usaha guna bersama-sama mengelola aset organisasi tersebut. Oleh sebab itu, sumber daya manusia adalah salah satu aset berharga yang kemudian merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi yang perlu mendapat perhatian khusus akan keberadaannya dalam memberikan kontribusi untuk meringankan beban kerja. Tentunya beban kerja siapa? Khususnya para pekerja yang terlibat langsung di dalam menangani produksi seperti operator mesin, ya. Itu yang dimaksud pekerja yang langsung di sini, bukan pegawai administrasi, bukan. Jadi karyawan yang memang terjun langsung menangani produksi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menggerakkan sendi-sendi organisasi sesuai dengan pola tata kerja, sistem dan prosedur yang tepat, dapat dipastikan bahwa suatu organisasi akan gagal dan mencapai cepat atau lambat akan gagal mencapai tujuannya atau mencapai sasarannya. Dalam sebuah perusahaan, baik instansi pemerintah maupun badan usaha swasta yang berdiri di Indonesia, di dalamnya terdapat manajemen yang mengatur seluruh kegiatan operasional organisasi itu sendiri. Manajemen sendiri memiliki arti manajemen, menata kelola. Nah, manajemen sendiri memiliki arti secara luas, namun yang dapat kita simpulkan adalah manajemen merupakan suatu seni tata cara mengelola atau mengatur sumber-sumber agar dapat terkontrol dengan baik dan efektif pengelolaannya. Dalam manajemen itu sendiri terdapat poin-poin penting yang harus dipahami sebelum melaksanakan kegiatan pekerjaan yang sudah ditetapkan, misalnya tata kerja, prosedur dalam bekerja, dan sistem kerja itu sendiri. Nah, hal ini harus betul-betul diikuti dan diterapkan oleh para karyawan yang menangani produk langsung, agar tidak terjadi masalah di dalam melaksanakan proses produksi. Tinjauan pola tata kerja, prosedur, dan sistem kerja. Yang pertama kita menyimak pengertian. Tata kerja merupakan cara-cara pelaksanaan suatu pekerjaan yang seefisien mungkin atas sesuatu pekerjaan dengan mempertimbangkan segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja yang terangkum di dalam kelompok pekerja tersebut, kemudian waktu, ruang, dan ketersediaan biaya. Yang berikut, prosedur kerja
merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama dengan yang lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian sistem kerja merupakan suatu rangkaian tata kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Tentunya ini tidak sama antara industri yang satu dengan industri yang lain, ya. Ini desain-desain ini akan berbeda untuk setiap perusahaan. Manfaat yang akan diperoleh: tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, sebab ketiga hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang menjelaskan tentang penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi, dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan kerja yang nyata, tentunya dalam hal organisasi di mana para karyawan tersebut bekerja. Yang kedua, dijelaskan juga tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dapat membantu kegiatan pekerjaan seperti tugas-tugas pengambilan keputusan, penyelenggaraan pengawasan di kantor, maupun penentuan kebijakan yang akan berlaku di dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Seringkali kita jumpai bahwa perusahaan sudah mempunyai modal kerja dan sumber daya manusia yang cukup, akan tetapi mereka tidak bisa mencapai tujuan ataupun sasaran yang sudah ditetapkan semenjak berdirinya organisasi tersebut. Ya, ini bukan menjadi rahasia umum, dapat kita temukan. Memang kita tidak bisa mengetahuinya secara umum karena ini merupakan rahasia di dalam satu organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat direncanakan karena satu, tidak terlaksananya tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang baik dan sesuai dengan apa yang menjadi misi daripada organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, jika organisasi ingin mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka harus memahami dan mampu menjalankan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang sesuai. Sesuai untuk apa? Tentunya sesuai dengan perusahaan atau organisasi di mana para karyawan bekerja. Dalam pelaksanaan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, tidak semata-mata langsung mengerjakan lalu mengimplementasikannya pada kegiatan yang sebenarnya, melainkan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipahami dan disadari dari awal. Dalam tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip yang menaungi ini agar tidak berubah seiring dengan perkembangannya zaman, karena memiliki sifat stabilitas dan fleksibilitas terkait ketiga hal tersebut. Nah, maksudnya berubah sistem, berubah mesin, berubah sarana prasarana, ataupun berubah pola, maka sistem kerja, prosedur kerja, dan tata kerja itu harus berubah. Artinya ketiga hal tersebut, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada serta apa yang akan dituju oleh organisasi yang bersangkutan. Mari kita lihat lebih lanjut. Asas-asas penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Yang pertama, harus disusun secara sistematis, teratur, ya. Sistematis dalam arti segalanya tersusun dengan teratur dan rapi. Yang kedua, harus diberitahukan kepada semua pihak yang bersangkutan. Nah, semua pihak dan semua orang yang dimaksud harus diberitahu sehingga menjadi tahu dan memahami. Khususnya tentunya para pekerja yang memang terjun langsung di dalam menangani produksi. Yang berikut, harus sejalan dengan kebijakan pimpinan yang berlaku. Artinya pimpinan dengan bawahan harus searah, ya. Harus dibuat sejalan dengan kebijaksanaan yang sudah ada dan digariskan oleh pimpinan. Yang berikutnya, harus dapat mendorong terlaksananya pekerjaan menjadi efisien,
harus dibuat menjadi sesuatu yang dapat mendorong pelaksanaan kerja menjadi efisien dan efektif. Dan yang berikutnya, harus bisa ditinjau dan dievaluasi. Harus bisa diperiksa, kemudian dinilai apakah benar-benar baik atau belum baik. Tentunya dari output hasil kerja para karyawan memang kita bisa lihat, tetapi dengan jelas ya harus melakukan peninjauan dan evaluasi oleh biasanya para penyelia ya, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan para karyawan. Nah, yang menilai tersebut adalah para penyelia. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan? Yang berikut, harus bisa direvisi untuk disesuaikan dengan keadaan. Kenapa harus direvisi? Atas hasil penelitian atau pengamatan para penyelia pada saat pelaksanaan kerja, di mana mereka akan mengamati setiap karyawan yang bekerja, apakah benar betul-betul. Nah, jika memang mereka sudah melaksanakan hal tersebut, tapi ternyata masih ditemukan sesuatu, maka para penyelia harus bisa memasukkan ini menjadi suatu masukan untuk perbaikan dengan sesegera mungkin sebelum terjadi kerugian. Nah, mari kita lihat dasar pengaturan. Secara umum, dasar pengaturan pola tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dalam suatu organisasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi di dalam tempat kerja masing-masing. Dalam bentuk konkretnya adalah pemberian petunjuk, perintah, dan instruksi kepada bawahan masing-masing yang bekerja mengikuti tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang sedang dilaksananya. Ada kalanya setelah menjelaskan hal tersebut, nanti juga dijelaskan oleh para pimpinan yang bersangkutan, tentunya kelompok ya, atau kepala bagiannya, atau kepala seksinya. Jika tidak melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana telah ditentukan, apa yang terjadi? Nah, ini harus juga dijelaskan bagi setiap karyawan agar mereka menyadari bahwa apabila dia tidak betul-betul mengikuti prosedur dan sistem atau tata kerja, maka akan terjadi kerugian, di mana akan terjadi kelambatan proses produksi ataupun banyaknya produk-produk yang akan tidak memenuhi standar. Yang berikut dari dasar pengaturan. Setiap bawahan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. Laporan itu sudah tentu mengenai pelaksanaan kerja beserta hasilnya, ya, dengan berpedoman pada tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang sedang dilaksanakan di dalam organisasi yang bersangkutan. Setiap bawahan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing jika ada sesuatu yang kurang pas atau yang mengganggu ketika karyawan yang bersangkutan melaksanakan pekerjaannya. Itu jika memang ada masalah tersebut, memang harus dengan sesegera mungkin. Walaupun demikian, para karyawan akan tetap memberikan laporan dan untuk dievaluasi para penyelia untuk memperbaiki kinerja kerja di masa waktu yang berikutnya. Yang berikut, setiap laporan harus mempunyai tembusan kepada bagian atau lembaga yang berkaitan. Laporan yang dibuat wajib memberikan tembusan kepada semua bagian dan atau lembaga lain yang mempunyai hubungan kerja. Ya, jadi supaya semua memahami. Jadi misalnya karena di bagian produksi, hanya di bagian produksi, enggak. Bina usaha, bina sarana harus juga mendapatkan tembusan supaya mereka paham. Itu yang dimaksud di sini. Bina produksi, bina usaha, bina sarana. Nah, ini biasanya ada 3 ini yang pokok di dalam pelaksanaan produksi. Nah, setiap tata kerja, prosedur kerja, ya itu harus serentak semuanya. Serentak bukan berarti kiri-kiri ke kanan, bukan. Serentak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan untuk tiap bagian. Misalnya di bina usaha, terus di bina produksi, ya. Kemudian cara penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dapat dilaksanakan sebagai berikut. Kenapa harus diseragamkan? Nah, ini harus diketahui semua bagian-bagian, ya, supaya masing-masing bisa melaksanakan dan menjabarkan, ya, prinsip atau cara penyusunannya itu sesuai dengan bagian bina usaha, bina produksi, bina sarana. Jadi 3-3 harus sesuai, seirama, sehingga tidak akan ditemukan kendala pada saat sudah operasional. Yang pertama, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja harus disesuaikan dengan memperhatikan tujuan, biaya, waktu,
yang tersedia. Terkait ya, sekali lagi, memperhatikan tujuan, biaya, waktu yang tersedia. Yang kedua, tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan fasilitas dan bahan yang tersedia. Yang ketiga, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan sifat dari pekerjaan yang dikerjakan tersebut. Dan yang keempat, tujuan pokok organisasi, susunan organisasi, dan klasifikasi jabatan harus dijelaskan terlebih dahulu. Dan yang kelima, dalam pentahapan rangkaian pekerjaan, tahap yang satu dengan tahap berikutnya harus ada hubungan yang sangat erat dan berkesinambungan. Dan ini harus dipahami masing-masing karyawan yang berada di dalam lini tersebut. Yang keenam, setiap harus merupakan suatu kerja nyata. Dan yang ketujuh, perlu ditetapkan kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersangkutan. Dan yang kedelapan, penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja harus selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Apa perkembangan teknologi? Apabila di luar sana berubah teknologi, harus diikut? Iya. Utamanya teknologi yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya dari penggunaan teknologi A ternyata untuk menghemat biaya operasional mesin, maka harus diganti dengan teknologi yang lebih canggih. Yang dimaksud juga di sini. Nah, yang kesembilan, harus ada buku pedoman untuk menerapkan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang dimaksud. Nah, penyederhanaan prosedur kerja dalam perusahaan. Nah, di sini sering kita lihat bagaimana supaya seragam. Tentu ada yang disebut dengan simbol-simbol. Antara lain sebagai berikut. Penggunaan simbol tersebut meliputi teknik dan cara yang dapat dilakukan dalam penyederhanaan pekerjaan di kantor didasarkan pada penerapan akal sehat secara terorganisasi guna meniadakan pemborosan waktu, energi, ruangan, bahan ataupun alat-alat, baik alat yang langsung digunakan dalam proses produksi maupun yang tidak langsung. Nah, salah satu cara penyederhanaan prosedur pekerjaan dalam perusahaan adalah dengan menggunakan simbol-simbol. Sebab ada beberapa simbol-simbol dalam prosedur kerja yang memang umum digunakan. Simbol-simbol tersebut sebagai berikut. Sayang saya tidak bisa menayangkannya, tapi akan saya jelaskan. Lingkaran besar, menunjukkan operasi atau sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila di bagian tengah lingkaran dibubuhi huruf, maka dapat berarti lebih khusus. Berikut dari huruf, arti dari huruf yang dapat diletakkan dalam lingkaran besar tersebut. Yang pertama, C, harus dikerjakan oleh juru tulis atau clerk. M, harus dikerjakan dengan mesin. Dan T, harus dikerjakan dengan mesin tik. Belah ketupat. Sering kita mungkin kalau orang teknik ini sudah sering ini memang kalau di ekonomi memang ini sedikit jarang, maka ini aplikasinya di perusahaan perlu saya sampaikan. Belah ketupat atau segi empat berbentuk berlian atau diamond ini adalah simbol untuk menunjukkan pemeriksaan atau inspection, kontrol atau cek mengenai mutu atau kualitas suatu produk atau suatu barang. Segi empat bujur sangkar digunakan untuk menunjukkan pemeriksaan mengenai jumlah atau kuantitas. Segi empat, ngerti bujur sangkar saya kira ngerti semua Huruf D adalah singkatan dari delay. Delay kapal terbang atau pesawatnya di delay, pasti tahu Simbol ini artinya penahanan atau penundaan suatu proses karena harus menunggu tindakan suatu penyelesaian lebih lanjut.
D, ya. Segitiga tunggal terbalik. Segitiga sama kaki terbalik, ya. Suatu segitiga tunggal terbalik digunakan untuk menunjukkan penyimpanan atau storage secara tetap. Lingkaran kecil, ya. Lingkaran kecil artinya pemindahan atau pengangkutan. Lingkaran kecil, ya. Anak panah, tentu kita juga sudah tahu ini anak panah, ya. Anak panah untuk menunjukkan arah jalannya atau arus suatu dokumen melalui suatu proses pengerjaan, ataupun kalau di ruang produksi, ya, misalnya kalau di mesin industri benang misalnya, pertama kan benang diangkat dari gudang, panah masuk ke mesin blowing. Di mesin blowing proses masuk panah menuju mesin carding. Dari mesin carding panah lagi masuk ke mesin slabing. Dari mesin slabing masuk ke mesin ring spinning. Nah, itu semua harus ditunjukkan oleh panah-panah tersebut, dan itu harus diikuti secara, ya, benar oleh para pekerja supaya jangan terjadi crowded, ya, jadi searah, arahnya searah. Ya. Mari kita lihat manfaat simbol-simbol. Adapun manfaat dari penggunaan simbol-simbol tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama, jenis-jenis pekerjaan, tahap-tahap, gerakan-gerakan, dan bagian-bagian pekerjaan yang bagaimana yang akan diperlukan untuk penyelesaian suatu tugas. Jadi tidak boleh lompat sana, lompat sini, lompat kiri kanan, lompat kanan. Harus mengikuti prosedur dan bagaimana caranya. Dua, waktu rata-rata yang diperlukan baik untuk penyelesaian tiap tahap atau jenis pekerjaan yang dilakukan, maupun waktu seluruhnya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan. Yang berikut, peralatan dan fasilitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang bersangkutan. Yang berikut, apakah peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja telah dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas yang semestinya? Dan yang terakhir, adanya kemungkinan kemacetan-kemacetan yang akan terjadi. Nah, ini tadi makanya tadi harus betul-betul para pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut harus betul-betul mengikuti sistem atau pola. Nah, kalau pola atau sistem tersebut sudah diikuti, masih terjadi sesuatu, maka para penyelia atau pengawas harus melakukan evaluasi dan harus merubah ulang dan mendesain ulang bagaimana alur tersebut sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas. Nah, saudara-saudara sekalian, ya demikian tujuan tentang pola, sistem, prosedur, dan tata kerja. Selanjutnya mari kita tinjau tentang beban kerja. Tadi kan awalnya kita sistem kerja yang seperti apa sebetulnya yang bisa berpengaruh terhadap beban kerja. Beban kerja itu sebetulnya sudah diukur dan sudah ditentukan dalam suatu bidang pekerjaan dan orang-orang tertentu. Misalnya contoh soal, kalau karyawan bekerja di mesin blowing, awal daripada mesin pemintalan benang, maka orang-orang tersebut harus paling tidak D1 tentang mesin pemintalan. Mereka yang harus ditempatkan di sini. Meskipun sebetulnya mesin tekstil, orang-orang yang mempunyai jurusan pertenunan atau weaving atau spinning, mereka tidak bisa ditentukan. Bisa ditentukan, tapi tidak sebaik kalau memang orang-orang tadi memang spesialisasi untuk mesin blowing. Mesin blowing itu adalah satu mesin yang membentuk kapas menjadi bentuk lap, dan bentuk lap tersebut merupakan hasil prosedur akan diproses selanjutnya kepada mesin carding, sehingga prosedur dan tata cara itu harus betul-betul diikutkan, harus betul-betul dilakukan oleh para karyawan. Tidak boleh misalnya dari mesin blowing langsung ke carding, seharusnya carding mesin, tapi ternyata dari mesin blowing masuk ke mesin slamping, di sana hasilnya sudah roping. Itu kan udah nggak bisa. Itu maksudnya tadi pola tata kerja itu yang harus betul-betul diikuti oleh para karyawan agar produktivitas kerja akan dapat dicapai. Nah, mari kita lihat beban kerja. Beban kerja merupakan konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepada pekerja yang dalam beberapa dekade terakhir semakin meningkat. Pada pekerjaan kreatif, beban kerja merupakan kontributor penting terhadap timbulnya stres kerja akibat permintaan lingkungan yang dialami individu. Nah, beban bila berlebihan maka dapat menyebabkan pekerja melakukan kesalahan hingga berdampak pada kesehatannya. Tentunya negatif, ya.
Permasalahan yang harus diselesaikan pertama kali adalah apakah beban kerja merupakan karakteristik objektif dari lingkungan kerja atau objektif persepsi pekerja itu sendiri. Yang berikut, Johnson dalam Kasmarani 2012 menyatakan bahwa beban kerja merupakan suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas yang diberikan lingkungan kerja di mana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan atau skill, perilaku dan persepsi dari pekerja. Sehingga untuk mencapai beban kerja normal dalam arti volume pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kerja cukup sulit, yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan meskipun penyimpangannya kecil sekalipun. Nah, itu tadi masalah beban kerja. Tingkatan beban kerja. Beban kerja terbagi menjadi 3 tingkatan atau letscatui.com atau tahun 2016 bisa Anda lihat di sana, dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja di atas normal. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih besar dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan melebihi kemampuan pekerja. Itu ya. Yang kedua, beban kerja normal. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sama dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan sama dengan kemampuan pekerja. Yang berikut, beban kerja di bawah normal. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih kecil daripada kerja tersedia atau volume pekerjaan lebih rendah dari kemampuan pekerjaan. Ya, sebagaimana diutarakan oleh Ripanti dan Perin tahun 2015. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Skala penilaian volume beban kerja. Beban kerja sebagai besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu yang terbagi ke dalam 2 skala penilaian antara lain. Yang pertama, faktor eksternal, meliputi tugas-tugas yang diberikan, kompleksitas pekerjaan, lamanya waktu kerja, dan istirahat. Kemudian faktor internal, meliputi motivasi, persepsi, keinginan, dan kepuasan. Pekerjaan yang terlalu sulit dilakukan membuat kelelahan. Ya, yang terlalu sulit, relatif terlalu sulit ya. Itu tapi dampaknya akan melakukan kelelahan. Beban kerja yang berlebih pada perawat misalnya memicu timbulnya stres dan kelelahan kerja, burnout. Dapat kita tebak apa yang akan terjadi. Pekerjaan tidak tercapai, tidak terselesaikan secara optimal. Ya, itu satu ya. Kalau kita membayangkan tadi seperti yang dikatakan tadi perawat di rumah sakit seperti itu. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana jadinya, ya. Nah, itulah pentingnya. Kita lihat berikut. Beban kerja mental. Ukuran beban kerja mental dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama antara lain. Ukuran perilaku, yang kedua tindakan psikologis, dan yang ketiga penilaian yang objektif. Itu desain yang mengatakan. Nah, pekerjaan mental yang tidak dirancang baik dapat menyebabkan sejumlah efek buruk seperti perasaan lelah, kebosanan, serta berkurangnya kehati-hatian dalam bekerja. Selain itu, lupa dalam menjalankan sesuatu atau tidak melakukan aktivitas pada waktunya, sulit mengalihkan konsentrasi, ya, sulit beradaptasi pada dinamika perubahan sistem maupun kecenderungan untuk tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, peripheral attention. Nah, ini sering kita lumpuhkan. Kebetulan saya juga lama dulu di perusahaan industri, ini khusus untuk industri tekstil, hal ini sering terjadi, ya. Sehingga di industri tekstil itu ada seperti bekerja di blowing dulu ya, mesin-mesin blowing dulu ya, blowing, carding, dan ring spinning. Nah, mereka yang bekerja di bagian-bagian ini, mereka biasanya mendapatkan bonus dan level upah yang diberikan kepada mereka ini sedikit beda dengan lain, seperti di bagian pencelupan, di bagian dyeing, atau di bagian saijing, ataupun penyetrikaan atau pergudangan. Nah, itu yang menjadi sorotan di dalam setiap
perusahaan-perusahaan tekstil. Nah, mari kita lihat gejala beban kerja mental berlebihan. Ya, ini sering terjadi. Jadi secara teoritis ini memang betul. Nah, mengapa harus terjadi? Ya, jadi dan bagaimana polanya supaya jangan terjadi? Nah, beberapa gejala yang merupakan dampak dari kelebihan beban mental terlebih antara lain atau Levski.com tahun 2016 Anda bisa di situ adalah terhadap satu gejala fisik. Sakit kepala, sakit perut, mudah terkejut, gangguan pola tidur lesu, kaku bagian leher belakang sampai punggung, nafsu makan menurun. Nah, apabila salah satu gejala tersebut ya sudah terjadi, maka para kepala peluh atau kepala kelompok atau ketua kelompok harus betul-betul memperhatikan ini. Biasanya satu ketua kelompok itu biasanya mengawasi, kalau di mesin-mesin tekstil itu sekitar 24 orang ya. Jadi ini harus bisa dipahami. Di antara 24 ini harus betul-betul apa yang terjadi. Tentunya ini bisa nanti dilihat pertama dari indikasi-indikasi yang terjadi di dalam hasil outputnya mereka ya. Output, kalau outputnya sudah mencurigakan, maka harus ditelisik ke bawah supaya diketahui apa yang menjadi masalah terkait dengan beban kerja. Yang kedua, kalau tadi gejala fisik ya, yang kedua gejala mental, mudah lupa, sulit konsentrasi, cemas, was-was, mudah marah, mudah tersinggung, gelisah, dan putus asa. Nah, sebetulnya gampang kan dilihat kan? Kalau penyelia kan bisa keliling ya. Bisa keliling ya. Kalau penyelia yang rajin itu 24 di dalam, kalau mereka ini karyawan ini di dalam mesin itu kan menempati pos masing-masing. Sehingga kalau penyelia itu dulu ya bisa datang dari belakang, bisa datang dari depan ya. Kalau memang ada yang dicurigai, ada salah seorang karyawan yang kurang pas, maka kita bisa melihat dari belakang, kenapa orang ini ya. Kalau dari depan mereka udah siap-siap memang. Jadi ada pola-pola kita untuk memeriksa supaya jangan pernah terjadi ya, jangan pernah terjadi masalah di dalam pekerjaan tersebut karena akan rugi besar. Nah, yang ketiga, gejala sosial atau perilaku ya. Banyak merokok, minum alkohol, menarik diri dan menghindar. Ini yang akan terjadi. Gejala fisik, gejala mental dan gejala sosial ataupun perilaku. Ya, ini dilihat dari gejala beban kerja mental yang berlebihan. Nah, indikator beban kerja tentunya kalau kita udah tahu itu, kita harus tahu kan indikator beban kerja. 9 faktor. Kemudian disederhanakan menjadi 6 faktor sebetulnya. 1. Faktor mental demand. Yang kedua, physical demand. Yang ketiga, temporal demand. Yang keempat, performance. Kelima, effort. Dan keenam, frustration level. Sementara Putra mengatakan dalam Mufid dan Wahyuning tahun 2016 membagi beban kerja meliputi sebagai berikut. Target yang harus dicapai ya mencakup besaran target kerja diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti mendesain, mencetak, dan finishing yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini gampang memeriksanya ya. Kalau pekerjaan tersebut sesuai dengan ya prosedur, maka pekerjaan tersebut itu akan dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan standar. Maka seperti yang tadi saya singgung, jika terjadi indikasi adanya penurunan produktivitas, maka si para pengawas atau penyelia itu harus betul-betul melihat kenapa dan sesegera mungkin membuat laporan untuk melakukan perbaikan. Ada kalanya harus diputar, karyawan tersebut atau pegawai tersebut harus diputar ya. Nah, seperti mesin blowing tadi, ini memang mesin pemintalan itu ya, dulu zaman dulu ya. Kalau sekarang itu udah otomatis sono. Kalau di zamannya Pak Sonang dulu ya, untuk memintal benang itu supaya benang itu sampai jadi, tahap pertama itu di blowing, tahap kedua di carding, tahap ketiga di slabbing, tahap keempat di ring spinning. Lah, ring spinning inilah yang menghasilkan benang nanti. Nah,
dari hasil ring spinning itu, benang-benang tersebut dapat kita lihat nanti. Kenapa? Apakah katakanlah kalau benang yang diproduksi itu khusus pada saat itu adalah nomor 20S atau 21S atau 16S, harus betul-betul. Nah, total setiap 8 jam kerja harus ditimbang. Ya, yang masuk pagi sama jumlah karyawan, yang masuk pagi, yang masuk siang, yang masuk malam, harus dibikin report. Ada permasalahan apa? Nah, sering kalau pengalaman Pak Sonang itu dulu yang timbul itu pada karyawan yang masuk malam, yang masuk jam 10 malam. Ya, ini sering. Apa kesalahan-kesalahan yang terjadi? Ketidakrataan benang yang tidak benang-benang itu tidak rata. Ketidakrataan yang tidak sesuai dengan kehendak. Mungkin karena apa? Karena ngantuk atau karena kelembapan udara. Kan semakin malam kan udara semakin lembab, sehingga kan pada kapas-kapas yang berterbangan itu stempel-stempel yang berterbangan di atas itu hinggap ke benang, padahal benang tersebut sedang dipintal di roving atau spindle mesin ini, benang dari roving turun ke bawah, diputar di situ. Pada saat spindle tadi berputar, maka benang yang tergulung di spindle tadi dirubah dari roping dari atas tadi ke bawah, itu kan ditemukan benang-benang atau kapas-kapas yang kecil-kecil, sehingga benang-benang tersebut tidak rata. Ini bisa kita lihat secara langsung itu. Nanti pada saat masuk di ruang testing room, maka akan diketahui kenapa. Nah, itu tadi ya, ada faktor waktu, faktor kelembapan. Padahal untuk setiap pabrik itu ada kelembapan. Ya, RH menentukan RH, relative humidity harus ditentukan. Tapi kalau memang di luar juga sudah itu kan, mesin-mesin juga tidak kuat akan mensandarakan waktu. Memang ada si pengatur air condition di dalam ruangan itu, tapi tidak selamanya dia tetap. Ya, ini terbukti waktu Pak Sonang itu dulu di perusahaan itu, sering saya lihat itu terjadi. Dan yang permasalahan yang terjadi, ketidakrataan benang itu pada saat shift yang masuk jam 10 malam, keluar jam 6 pagi. Itu kalau yang pagi itu biasanya mulus, itu bagus, hampir 99.90%, 99,9% itu mulus semuanya. Baru nanti masuk ke bagian yang masuk siang, mungkin ada sedikit. Tapi yang paling banyak masalah itu dia, kalau khusus untuk benang ya, itu yang masuk kerja pada jam 10 malam. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan kembali. Pengukuran beban kerja mental, ya, satu, metode objektif. Dilakukan dengan pendekatan fisiologis. Oleh sebab itu, pendekatan ini disebut metode objektif. Kelelahan mental pada pengukuran ini terjadi akibat reaksi fungsional tubuh dan pusat kesadaran, antara lain 55. Yang kedua, pengukuran selang waktu, ya, kedipan mata, eye blind rate. Durasi berkedip mata dapat menunjukkan tingkat beban kerja yang dialami oleh seorang karyawan yang bekerja dalam satu perusahaan industri. Nah, semakin berat beban yang dirasakan, durasi kedipan semakin melambat. Ya, sementara semakin ringan beban yang dirasakan, maka durasi ke depan mata relatif cepat. Nah, Plicker test. Alat ini dapat menunjukkan perbedaan, ya, performansi mata manusia umumnya dipengaruhi oleh berat atau ringannya pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan kerja mata. Dan yang keempat, pengukuran kadar asam saliva. Dengan menggunakan alat khusus untuk mengetahui beban kerja yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar liur utama yang terletak di luar rongga mulut, ya, di luar rongga mulut. Nah, metode pengukuran subjektif merupakan pengukuran beban kerja mental berdasarkan persepsi subjektif responden atau pekerja, yaitu 1. National Aeronautic and Space Administration Task Load Index. Kedua, NASA TLX, Subjective Workload Assessment Technique SWAT, Modified Crop Harper Scaling, dan Multi Descriptor Scale. Kemudian Rating Scale Mental F4 56. Nah, dalam pengukuran beban kerja mental melakukan beberapa tahapan.
sebagai berikut. Yang pertama, ya, menentukan faktor beban kerja mental pekerjaan yang diamati. Yang kedua, menentukan range dan nilai interval. Dan yang ketiga, memilih bagian faktor beban kerja yang signifikan untuk tugas-tugas yang spesifik. Misalnya, kalau untuk pekerja yang malam, yang masuk jam 10 seperti apa? Itu ya, misalnya. Nah, kemudian menentukan kesalahan subjektif yang diperhitungkan berpengaruh dalam memperkirakan dan mempelajari beban kerja tersebut. Nah, hal ini memang melakukan studi dalam suatu perusahaan. Awal-awal memang hal ini yang agak repot sekali. Namun setelah tahu dan memang sudah melakukan ya penelitian-penelitian, maka perbaikan-perbaikan akan mendekati ke standar. Nah, kalau sudah mendekati standar, tidak akan pernah ditemukan masalah di dalam perusahaan industri. Nah, tujuan pengukuran beban kerja menurut Udiawanti tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan dari lingkungan pengukuran beban kerja mental secara subjektif adalah yang pertama, ya, menentukan skala terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental. Yang kedua, menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, mengidentifikasi faktor beban kerja mental yang secara signifikan berhubungan berdasarkan penelitian empiris dan subjektif dengan menggunakan rating beban kerja sampel populasi tertentu untuk setiap perusahaan. Nah, tentu seperti yang saya katakan tadi, hasil daripada pengukuran tadi untuk setiap perusahaan tidak sama, apalagi kalau mesinnya berbeda. Meskipun produknya sama, tetapi mesin yang berbeda, maka akan menghasilkan perbedaan juga. Nah, pengendalian beban kerja mental berlebihan. Nah, cara mencegah dan mengendalikan stres kerja menurut Soter tahun 90 dalam Perhatian tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kerja individu yang bersangkutan dengan menghindarkan adanya beban berlebihan maupun beban kerja yang terlalu ringan. Yang kedua, menyesuaikan jam kerja baik terhadap tuntutan tugas maupun tanggung jawab di luar pekerjaan. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, memberikan kesempatan individu untuk mengembangkan karir, mendapatkan promosi dan mengembangkan keahlian. Keempat, membentuk lingkungan sosial yang sehat, yaitu antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. Selanjutnya, memberikan tugas maupun pekerjaan baik secara rutin sesuai dengan kemampuan para karyawan tersebut dan keterampilannya. Maka masalah-masalah akan dapat dihilangkan dalam proses produksi dalam suatu perusahaan industri. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi saya sampaikan. Mari kita tinjau simpulan. Tata kerja, prosedur kerja maupun sistem kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena tiga hal tersebut adalah satu tindak lanjut dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dengan adanya tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja menjadikan pelaksanaan fungsi manajemen pada suatu struktur organisasi dalam perusahaan dapat terkontrol dengan baik. Nah, dalam penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja harus memiliki sifat stabilitas dan fleksibilitas. Stabilitas memiliki arti bahwa tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja mengandung unsur tetap sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Fleksibilitas memiliki arti bahwa ketika dalam pelaksanaannya mengandung unsur tidak kaku dan luwes sehingga dapat digantikan. Nah, dalam pelaksanaannya tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja juga memiliki asas-asas dan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan rangkaian kegiatan tersebut. Asas-asas dan prinsip tersebut harus ditaati agar pelaksanaan dan beban kerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan terkontrol dengan baik, sehingga beban kerja para karyawan dapat ditentukan dengan tepat. Selain itu, simbol-simbol prosedur kerja juga membantu jalannya kegiatan pekerjaan, sehingga asas-asas dan prinsip yang sudah mendasar dapat disokong dan disempurnakan lagi oleh simbol-simbol prosedur kerja, sehingga output yang dihasilkan nanti melebihi
maksimal dan lebih efisien, sehingga beban kerja masing-masing karyawan juga terkontrol. Demikian saudara-saudara sekalian, ya, tinjauan tentang pola, sistem prosedur, dan pengaruhnya terhadap beban kerja karyawan. Jika prosedur sistem kerjanya sudah benar, maka beban kerja akan semakin ringan. Nah, semoga bermanfaat bagi Anda semua sekalian. Apabila ada yang perlu diklarifikasi, dapat berdiskusi dengan saya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.